Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yin Kurnia. Saya Prodi Manajemen kelas 02 SMJK 010 akan menjelaskan tentang bagaimana penggunaan pertama kali menggunakan Microsoft Word. Microsoft Word merupakan program aplikasi pengolah kata atau word processor dari Microsoft Office yang biasa digunakan untuk pengolahan teks, membuat laporan, dokumen, label surat, dan membuat tabel dalam dokumen. Dalam kehidupan sehari-hari, fungsi dari Microsoft Word itu banyak kita gunakan ya, seperti kita untuk bekerja di kantor atau membuat makalah, brosur, laporan, dan surat kabar. Kemudian sekarang saya akan memberikan penjelasan atau sekilas pengetahuan untuk sejarah singkat Microsoft Word dari awal terbentuk. Microsoft Word merupakan perangkat lunak pengolah kata yang dikembangkan oleh Microsoft. Microsoft Word pertama kali dikembangkan pada tanggal 23 Oktober 1983. Pada waktu itu namanya masih Multitools Word, bukan Microsoft Word seperti sekarang ini. Seiring berjalannya waktu, Multitools Word dikembangkan agar bisa digunakan di berbagai platform. Di tahun 1981, Microsoft memperkerjakan Charles Simonyi untuk melakukan pengembangan pada Multitools Word pada 1983. Namanya disederhanakan menjadi Microsoft Word dan semakin dikembangkan sampai sekarang. Kemudian perkembangan Microsoft Word terus berlanjut. Di tahun 1992 pada bulan Agustus merupakan tahun pertama Microsoft Word yang dirilis. Microsoft mencakup Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, Microsoft Office terus berkembang. Dalam perkembangannya, Microsoft Office melakukan upgrading dalam beberapa versi. Di samping ini ada beberapa versi dari Microsoft Office. Ada Microsoft Office 3.0, ada Microsoft Office 4.0, 4.1, dan 4.2. Kemudian ada Microsoft Office 95, Microsoft Office 97, Microsoft Office 2000, Microsoft Office XP 2002, dan Microsoft Office 2003. Kemudian lanjut ke Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2009, dan Microsoft Office 13. Fungsi Microsoft Word sendiri seperti yang kita ketahui banyak merupakan perangkat lunak yang dipergunakan untuk pembuatan dokumen berupa laporan atau makalah. Pada Microsoft Word juga memiliki fasilitas yang mendukung seperti jenis huruf, pembuatan numbering, pembuatan outline, pemakaian break section, penomoran halaman, pembuatan daftar tabel, pembuatan daftar isi, dan editing dengan dokumen map. Kemudian cara membuka Microsoft Word sendiri itu cenderung mudah. Yang pertama, kita tinggal mengklik icon open di desktop, atau kita tinggal pergi ke klik start, all program, Microsoft Office, kemudian Microsoft Word. Kemudian ini merupakan tampilan pertama pada Microsoft Word. Pertama, saat kita setelah mengklik icon Microsoft Word, kita akan disediakan kertas kosong yang dimana tampilan awal saat kita membuka Microsoft Word, di dalamnya terdapat banyak tools dengan berbagai fungsi dan kegunaan. Pada tampilan awal kita bisa menemukan bagian-bagian dari tools area kerja dari Microsoft Word, seperti title bar untuk file yang sedang aktif dikerjakan, office button untuk berisi perintah yang berkaitan dengan pembuatan dokumen, quick access toolbar berisi tombol yang berisi alternatif penggunaan perintah. Terus ada menu bar, serangkaian perintah yang di dalamnya berisi sub-sub perintah sesuai kategori. Kemudian ada ribbon, perintah khusus untuk berisi perintah editing. Ada ruler, kotak pengukuran yang diletakkan secara horizontal. Terus ada vertical scroll bar, berfungsi untuk menggulung lembaran kerja. Text boundaries, gambar pembantu sebagai tanda batas ketik kiri, kanan, dan atas, sering disebut margin. Kemudian ada status bar, berisi horizontal yang menampilkan informasi jendela dokumen, baik halaman atau page, jumlah halaman, kata, huruf, atau word.
Kemudian ada first line indent, ada left indent, hanging indent, dan right indent. Semuanya mempunyai kegunaannya masing-masing. Seperti first line indent digunakan untuk mengatur posisi setiap huruf pertama pada setiap awal paragraf. Kemudian ada hanging indent digunakan untuk mengatur posisi huruf setelah baris pertama pada suatu paragraf. Kemudian di sini ada cara penggunaan beberapa tools yang umum digunakan pada Microscope Word. Cara pembuatan dokumen baru sepertinya. Kita tinggal klik icon atau tekan Alt plus F, atau kita tinggal klik contoh iconnya sudah saya berikan kayak gambar kertas dilipat itu. Kita tinggal klik new terus blank dokumen. Kemudian untuk cara membuka dokumen yang sudah tersimpan juga kita tinggal klik icon atau tekan Alt plus F, atau bisa juga tekan Ctrl plus O pada keyword. Kemudian cari folder atau tempat di mana file kita disimpan. Kemudian cara memberi jarak pada spasi paragraf. Klik page layout, pilih indent atau spacing, isi jarak spasi yang diinginkan. Terus untuk mengunggah page setup ukuran kertas juga kita tinggal klik page layout, pilih size untuk ukuran kertas, pilih orientation untuk memilih posisi kertas, pilih margin untuk mengatur batas kertas. Kemudian cara menggandakan naskah atau teks. Kita tinggal memblok naskah yang akan kita gandakan. Kemudian klik menu edit atau copy, atau dengan mudahnya kita tinggal Ctrl plus C, terus arahkan kursor di mana akan menempelkan hasil kopian tersebut. Tinggal klik menu edit, paste, atau tekan Ctrl free untuk mengcopy naskah yang akan kita copy dan kita bisa klik icon. Terus cara memindahkan naskah teks, kita tinggal memblok teks yang akan kita pindahkan. Kemudian klik menu edit atau cut, atau kita juga bisa tekan Ctrl plus X atau klik icon. Arahkan kursor pada tempat untuk menempelkan hasil, klik menu edit, paste, atau tekan Ctrl plus P atau klik icon. Cara edit naskah teks. Untuk mengedit naskah pada Microscope Word, kita cukup memblok teks atau paragraf yang akan kita edit. Dengan memblok teks atau paragraf, kita bisa membuat tulisan kita yang blok itu menjadi tebal, miring, membuat garis bawah, rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau rata kiri dan rata kanan. Kemudian cara edit tulisan huruf. Kita tinggal blok tulisan huruf yang akan kita edit, terus tinggal ganti jenis tulisan, bisa ganti huruf, kita ganti ukuran huruf, bisa ganti warna huruf. Kemudian mengubah posisi paragraf. Kita untuk mengubah posisi paragraf sudah saya berikan icon-icon di sini untuk mempermudah kita melakukan pengubahan. Contoh seperti mengubah posisi paragraf, kita tinggal blok paragraf yang akan diubah, terus klik gambar icon yang telah saya berikan. Kemudian untuk memberi warna background, kita juga tinggal blok tulisan yang akan kita berikan background, terus klik gambar dan kita pilih warna background yang kita inginkan. Untuk melakukan pembatalan pun kita tinggal mengklik gambar yang telah saya berikan yang dimasukkan untuk ingin kembali ke naskah sebelumnya atau naskah terakhir, itu bisa namanya undo. Kemudian ada menu table, menu head and footer, dan menu footer catatan kaki, dan semuanya mempunyai fungsi dan kegunaannya masing-masing pada Microscope Word yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan aktivitas atau pekerjaan sehari-hari. Kemudian untuk menyisipkan gambar juga di Microscope Word sangat mudah. Kita tinggal klik insert, picture, klik from file, cari di mana gambar disimpan, klik salah satu gambar atau klik open. Di sini saya sudah besertakan dengan screenshot cara bagaimana mencari toolbar di Microscope-nya. Jadi kita tinggal klik aja icon untuk menyisipkan gambar tersebut. Terus untuk memberikan nomor halaman juga kita tinggal klik insert, page number, pilih posisi nomor dan halaman. Untuk cara mencetak dokumen juga di Microscope Word cukup mudah. Di sini juga saya sudah memberikan salah satu screenshot gambar bagaimana cara untuk mencetak dokumen. Untuk secara urutannya kita tinggal klik pilih file atau icon, pilih print, terus kita pilih jenis printer yang akan digunakan untuk memprint, terus kita pilih page. Page itu digunakan untuk ketikan halaman berapa yang akan kita cetak, terus number of page, ketikan berapa rangkap yang akan kita cetak atau klik ke icon gambar.